iPhone XR di tahun ini bisa dibilang adalah iPhone yang banyak banget dicari oleh banyak orang. Yes, HP ini emang bisa dibilang adalah HP yang punya kualitas bagus banget. Tapi kalau seandainya kita lihat dari harganya, iPhone XR ini tuh lama-lama harganya makin murah. So, kira-kira apakah worth it buat beli iPhone XR di tahun 2022? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi, langsung aja check this out. Oke, pertama-tama kita bakal start dulu dari ngebahas mengenai desainnya si iPhone XR ini ya. So, kalau seandainya kita lihat dari desainnya, iPhone XR ini tuh bisa dibilang adalah iPhone paling murah yang punya desain paling premium. Gimana enggak? HP ini tuh bisa gue bilang adalah HP yang punya desain yang cukup kekinian. Dimana kalau seandainya kita lihat desain bagian depan dan juga bagian belakangnya, HP ini tuh nggak kalah premium dengan iPhone generasi terbaru. Apalagi warna hitam dari si iPhone XR ini. Makin kelihatan kalau HP ini tuh punya kesan yang elegan banget. Pilih tangannya pun iPhone XR juga menurut gue masih cukup pas dipegang satu tangan karena punya ukuran layar 6,1 inch. Namun perlu dicatat untuk layarnya HP ini tuh masih pakai panel IPS dengan resolusi yang cuman HD+ aja. Mungkin kedengarannya kalau di tahun 2022 ini tuh kelihatan rendah banget ya, tapi menurut gue layar dari iPhone XR ini tuh bener-bener masih kelihatan cukup bagus. Layar yang ditampilin ini tuh menurut gue masih cukup tajam dan juga punya warna yang oke. Meskipun kalau seandainya kita bandingin sama layar OLED-nya iPhone, tentu aja iPhone XR ini tuh udah cukup ketinggalan. Tapi kalau seandainya kalian tuh nggak bandingin secara head to head, gue nggak ada komplain sama layarnya iPhone XR. Karena untuk penggunaan daily use, layar dari iPhone XR ini tuh menurut gue masih oke banget. Nah, lanjut ke sektor audionya, HP ini juga menurut gue punya kualitas audio yang udah bisa dibilang cukup bagus. Dimana untuk kualitas suaranya, iPhone XR ini tuh punya kualitas suara yang kenceng, namun hasilnya tuh masih cukup jernih. Di sini untuk bass dan juga high-nya ini tuh untuk ukuran smartphone bisa dibilang udah cukup bagus. Sehingga kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan multimedia, gue itu nggak ada komplain sama sekali sama si iPhone XR ini. Lalu kira-kira gimana nih mengenai performa dari si iPhone XR? Untuk sektor performanya, iPhone XR ini tuh dibekali dengan chipset Apple A12 Bionic, yang dimana menurut gua chipset ini tuh masih cukup ngebut nih kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini. HP ini memiliki RAM 3GB dan juga storage berukuran 64GB untuk varian yang gue punya. Dan untuk pemakaian sehari-hari, iPhone XR ini tuh masih nyaman banget. Di sini iPhone XR juga masih mendapatkan update iOS 15 terbaru, sehingga tentu aja untuk experience pemakaiannya iPhone XR ini tuh nggak jauh beda ketimbang iPhone generasi terbaru. Nah, untuk ngetes performa HP ini, gue juga udah ngetes HP ini dengan AnTuTu Benchmark dan iPhone XR ini berhasil dapetin skor 525.000. Dan dipakai gaming pun HP ini menurut gue juga masih lancar banget nih. Dipakai main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa berjalan dengan grafik mentok rata kanan. Cuman palingan kalau seandainya dipakai untuk main Genshin Impact, gue saranin kalian buat pakai iPhone XR ini tuh di grafik medium aja. Karena kalau seandainya kalian pakai grafik yang lebih dari itu, iPhone XR ini tuh bakal berasa panas banget. Serta untuk gameplaynya, iPhone XR ini tuh bakal ada frame drop yang cukup signifikan. Nah, salah satu hal yang gue suka dari iPhone XR ini tuh dari sektor baterainya nih. Menurut gue baterai dari iPhone XR ini tuh bisa dibilang awet banget. Dimana baterai 2942 mAh di iPhone XR ini tuh sanggup buat nemenin gue satu harian penuh. Di sini gue pakai untuk penggunaan sehari-hari, HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka 6-7 jam. Which is menurut gue ini tuh oke banget nih buat HP yang umurnya udah lebih dari 3 tahun. Untuk chargingnya pun di sini iPhone XR juga udah support fast charging sampai 15 watt. Namun untuk ngecas si iPhone XR ini tuh gue pakein charger power delivery 65 watt dari Ugreen yang punya daya sampai 65 watt. Kecepatan ngecasnya sendiri gue bisa bilang iPhone XR ini tuh udah cukup cepat. Dimana untuk ngecas dari 0 sampai 100, iPhone XR ini tuh cuma butuh waktu 1 jam 30 menit aja. Nah, sebelum lupa gue juga pengen kasih tips buat kalian yang pengen beli iPhone XR dengan kondisi second. Gue sebenarnya pengen kasih masukan aja ya buat kalian, kalau battery health itu tuh jangan terlalu dipusingin banget. Karena sebenarnya logika aja ya guys, kalau seandainya iPhone itu umurnya udah 3 tahun, maka battery health di 85% atau 90% itu menurut gue tuh udah oke banget. Jadinya kalau seandainya kalian itu nemuin iPhone XR ataupun iPhone yang udah lama tapi battery health-nya masih 100%, maka kemungkinan besar bisa dipastikan kalau iPhone itu tuh baterainya udah pernah diganti. Tapi kalau seandainya kalian tuh dapetin iPhone XR dengan garansi resmi yang dipakainya itu di bawah 6 bulan,
Mungkin kalian bakal sama kayak gua nih, yang dapetin iPhone XR ini dengan kualitas baterai yang masih di atas 95%. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor kamera dari si iPhone XR. Untuk setup kameranya sendiri, iPhone XR ini tuh dibekali dengan setup satu buah kamera belakang aja, dimana kamera belakang dari iPhone XR ini tuh punya resolusi 12 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya, iPhone XR ini tuh punya resolusi kamera 7 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, gue bisa bilang kalau iPhone XR ini tuh masih bisa banget buat bersaing dengan HP-HP di tahun 2022. Dipakai buat foto di siang hari, HP ini tuh punya kualitas yang menurut gue tuh udah oke banget. Dimana HP ini tuh memiliki kualitas warna yang natural dan memiliki hasil gambar yang cukup tajam. Kualitas HDR-nya pun si iPhone XR ini tuh menurut gue juga bisa diandelin. Cuma palingan sayangnya aja si iPhone XR ini tuh belum dilengkapi sama kamera ultrawide. Lalu meskipun kamera depan dari iPhone XR ini cuma punya resolusi 7 megapiksel, tapi meskipun begitu, kamera depan dari HP ini tuh punya hasil gambar yang tajam dan juga memiliki mode portrait yang menurut gue tuh juga udah cukup rapi. Masuk ke foto low light, di sini hasil foto dari iPhone XR mungkin udah cukup ketinggalan di tahun 2022 ini. Karena untuk hasil fotonya, iPhone XR ini tuh masih belum dilengkapi dengan night mode, sehingga untuk hasil fotonya tuh agak sedikit cenderung gelap. Tapi kalau seandainya kita lihat lagi, hasil foto malam hari dari iPhone XR ini tuh masih cukup bagus. Cuma palingan kalau seandainya dibandingin sama HP-HP zaman sekarang, mungkin aja sih iPhone XR ini bisa dibilang udah cukup ketinggalan. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor videografi dari si iPhone XR. Untuk videografinya sendiri, iPhone XR bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Tapi sebenarnya gue lebih saranin kalian buat ngerekam di 1080p 60fps karena punya stabilisasi yang cukup bagus. Di 1080p 60fps ini tuh punya perekaman yang jauh lebih stabil ketimbang 4K 60fps-nya. Sehingga kalau seandainya kalian itu pengen ngerekam dengan mulus dan juga stabil, gue lebih saranin kalian buat pakai resolusi 1080p 60fps saja. Lalu untuk perekaman kamera depannya, iPhone XR ini bisa ngerekam sampai 1080p 60fps. Dan untuk hasil perekaman kamera depannya, kalian langsung aja bisa lihat di video berikut ini. Oke guys, jadi kali ini gue lagi ngerekam di kamera depannya iPhone XR. Dan untuk kamera depannya ini, iPhone XR cuma bisa mentok ya, sampai di 1080p 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk hasilnya? Buat stabilisasinya sama untuk audionya. Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk iPhone XR yang gue dapetin kali ini adalah yang garansi resmi dan juga masih aktif garansinya. Dan HP ini tuh dibanderol dengan harga cuma 6 jutaan aja yang bisa kalian dapetin di toko V-Store Indo. Untuk linknya sendiri, HP ini gue taruh di kolom deskripsi. Dan gue pengen saranin aja buat kalian pengen beli iPhone XR untuk pemakaian jangka panjang. Gue lebih saranin kalian buat beli yang garansi resmi aja karena lebih terjamin. Di sini gue juga sengaja pilih yang garansi resmi karena gue itu pengen pakai HP ini untuk keperluan pribadi juga. Jadinya tentu aja dengan beberapa pertimbangan seperti mengenai garansi dan juga IMEI, gue akhirnya jatuhin hati buat pilih iPhone XR yang garansi resmi aja. Tapi kalau seandainya kalian tuh nyari yang garansi internasional sih, V-Store Indo ini juga jual dengan harga sekitar 4-5 jutaan. Tapi sebenarnya gue kurang gitu rekomendasiin ya untuk yang garansi inter, karena untuk spare partnya bisa jadi rekondisi ataupun untuk IMEI-nya juga nggak ada jaminan ke depannya. Jadinya di sini gue lebih pilih yang aman aja, yang garansi resmi. Dan overall gue bisa bilang pakai iPhone XR di tahun 2022 ini tuh masih enak banget. HP ini memiliki performa yang masih cukup ngebut dan juga punya kamera yang menurut gue tuh masih cukup bagus di tahun 2022. Dan balik lagi, HP ini tuh menggunakan iOS yang punya jangka update yang cukup panjang. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone XR di tahun 2022. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.